Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam program POPMI, yakni podcast program JKN Kota Bumi, bersama saya Dani Aji Nugraha dan juga narasumber kami. Mohon izin Ibu untuk perkenalkan dirinya, Bu. Baik, terima kasih Mas Dani. Izin perkenalkan diri, nama saya Apriantina. Saya Kepala Bagian Mutu Layanan Paskes Kantor Cabang Kota Bumi. Baik, terima kasih Bu Apriantina. Biasa dipanggil dengan Ibu siapa nih, Bu? Ibu Tina. Ibu Tina, baik Bu Tina. Jadi pada POPMI kita kali ini, Bu, kita akan membahas satu tema yang tentunya sudah tidak asing sebetulnya, Bu, ya, di mata pendengar kita, podcast kita, ya, ini terkait dengan program JKN, khususnya tema pelayanan di fasilitas kesehatan, Bu. Seperti kita ketahui bersama, mungkin kan untuk program JKN ini sudah berlangsung sejak 2014 ya, Bu, ya. Tentunya oleh peserta kita dan juga oleh masyarakat di luar sana, ada beberapa hal yang sudah diketahui dan juga ada yang belum diketahui. Nah, untuk itulah kita bertemu di sini untuk mengupas tuntas semua terkait dengan program JKN. Oke, siap. Baik, Ibu Tina, mungkin kita mulai, Bu, ya. Untuk program JKN itu kan ada yang namanya FKTP, ada juga yang namanya FKRTL ya, Bu Tina, ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bu, terkait dengan apa itu FKTP, apa itu FKRTL. Baik Sobat POPMI, yang dimaksud dengan FKTP dan FKRTL adalah, yang pertama FKTP itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama ini hanya melayani untuk kasus non-spesialistik. Sedangkan untuk FKRTL itu adalah fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Nah, ini untuk menangani peserta JKN khusus yang membutuhkan pelayanan spesialistik dan non-spesialistik, baik itu rawat jalan tingkat lanjutan maupun rawat inap tingkat lanjutan. Baik, terima kasih Bu Tina. Artinya di sini untuk mungkin ada beberapa pertanyaan juga, Bu, ya, seperti misalkan puskesmas, klinik, rumah sakit. Nah, itu kalau kita klasifikasikan di sini berarti itu termasuk yang mana, Bu? Untuk FKTP yang termasuk dengan kategori FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah puskesmas, kemudian klinik dan dokter praktek perorangan. Kemudian dimasuk dengan FKRTL itu adalah klinik utama dan rumah sakit, Mas Dani. Oh, begitu, Bu, ya. Jadi untuk peserta yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan ini terbagi menjadi dua ya tadi, Bu, ya, FKTP dan juga FKRTL, di mana FKTP itu termasuk di dalamnya adalah puskesmas, klinik tadi ya, dan dokter praktek perorangan atau DPP. Kemudian untuk FKRTL itu rumah sakit ya, Bu, ya, dan klinik utama. Oh, klinik utama masuk ke dalam FKRTL. Baik, Bu Tina, kalau begitu. Nah, kemudian ini ada kaitannya nih, Bu, sama FKTP dan FKRTL. Kan tentunya untuk peserta program JKN itu pastinya kenapa ingin terdaftar sebagai peserta JKN itu selain untuk bergotong royong dengan iurannya, tentunya juga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ya, Bu, ya. Nah, untuk mekanisme kita mendapatkan pelayanan kesehatan baik itu di FKTP atau di FKRTL itu seperti apa ya, Bu? Mungkin saya jelaskan dulu ya, untuk mengakses FKTP dan FKRTL. Kalau FKTP itu, Mas Dani, artinya kita peserta itu setiap mendaftar ke JKN itu akan memilih di mana vaskes tingkat pertamanya terdaftar. Boleh di puskesmas, boleh di klinik, boleh di DPP. Yang penting dipilih yang dekat dengan domisili peserta. Artinya nanti peserta mengaksesnya lebih mudah karena dekat dengan rumahnya. Nah, selanjutnya untuk FKTP ini, Mas Dani, ini kasus-kasus yang tidak emergensi ya. Artinya kalau tidak emergensi, peserta wajib mengakses dulu di FKTP-nya, ya, tidak boleh langsung ke FKRTL, ya. Kecuali nanti jika dokter yang melayani di FKTP itu menyarankan atau memang diagnosa peserta tersebut membutuhkan tindak lanjut dari dokter spesialis yang ada di rumah sakit atau klinik utama, maka nanti dokternya akan merujuk ke FKRTL. Dan tentu saja untuk mendapatkan akses atau pelayanan di FKTP maupun FKRTL, kita tidak perlu ada berkas-berkas, Mas Dani, yang banyak. Artinya
Yang penting kita sudah terdaftar di JKN, jadi kita cukup membawa KTP asli, Mas Dani. Oh, nggak perlu bawa kartu BPJS lagi, Bu? Fotokopi kartu KK BPJS gitu? lagi nggak perlu, Oh, luar karena kita biasa sudah ya. terintegrasi dengan satu kartu identitas kita, yaitu kartu KTP, iya, Mas betul. Dani. Baik. Tentunya terobosan dari BPJS Kesehatan ini juga sangat membantu ya, Bu ya, bagi peserta JKN yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Kalau dulu kan mungkin kita ketahui bersama lah, kalau mau berobat tuh harus bawa fotokopi KK, fotokopi Iya, KTP, termasuk juga Sekarang kartu nggak peserta. lagi, Sekarang tidak perlu lagi, Bu bawa ya. KTP saja sudah bisa berobat. Wah, luar biasa Ya, sekali dengan BPJS catatan yang asli, Mas Dania, karena kalau kita Vaskes itu mau menentukan bahwa memang yang memiliki JKN tersebut adalah orang tersebut. Oh, Kita lihat iya. dari fotonya gitu. Betul, agar tidak terjadi penyalahgunaan ya, Bu ya, Iya, karena betul memang sekali. beberapa kali kita juga pernah dengar ada kasus penyalahgunaan kartu. Iya. Baik, kemudian untuk kelas ya, Bu ya. Nah, kan peserta JKN itu kita sering dengar ya, Bu ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya, Iya, Bu ya. betul. Itu sebetulnya yang membedakan apa sih, Bu? Apakah ketika peserta itu mengakses pelayanan kesehatan di puskesmas ataupun di rumah sakit dibedakan berdasarkan kelasnya itu, Bu? Perbedaan kelas, Mas Dani, untuk pelayanan kesehatan itu ada dua ya, Mas Dani ya. Ada manfaat medis, ada manfaat non medis. Untuk manfaat medis itu tidak ada perbedaan, baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, sepanjang memang peserta tersebut memerlukan pelayanan medis, itu sama saja, nggak ada bedanya. Dokternya nggak beda, obatnya nggak beda, kemudian alat kesehatan nggak beda, begitupun penunjang diagnosanya juga nggak beda. Yang membedakan tadi yang itu, yang non medis. Yeah. Non medis itu salah satunya adalah ruang kelas. Oh. Nah, ruang kelas ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sesuai iuran yang dibayarkan oleh peserta. Nah, ini yang membedakan adalah pada saat dia dirawat inap, itu yang membedakan kelas 1, 2, dan 3 fasilitasnya. Misalnya kalau kelas 1 dia bisa dirawat di ruang rawat yang sendiri ataupun berdua. Kemudian kalau dia kelas 2 kan maksimal 2 atau 3 orang. Nah, Baik, berarti bisa kita tangkap kesimpulan sebetulnya untuk peserta JKN di kelas 1, 2, dan 3 itu pelayanannya semuanya sama ya, Bu ya. Sama, untuk pelayanan medisnya sama Pelayanan saja. medisnya sama, dan kita juga sudah memiliki standar untuk peserta JKN yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, baik itu di FKTP ataupun di FKRTL. Begitu ya, Bu Tina ya? Iya. Nah, baik, Bu. Kemudian, nah ini masih kaitannya dengan kelas nih, Bu. Kayaknya kalau kita berbincang terkait program JKN ini banyak sekali yang bisa kita bahas ya, Bu Tina ya. Tapi mungkin kita bicara soal kelas dulu nih, Bu. Kan saya pernah dapat nih, Bu, pertanyaan dari tetangga saya, Mas, kalau saya sekarang ini terdaftar sebagai peserta JKN di kelas 2, sementara saya itu rawat inap dan ingin naik ke kelas 1, itu apakah bisa seperti itu? Nah, itu gimana, Bu Tina? Oke. Bisa atau enggak? Oke, baik, Mas Dani, untuk naik kelas artinya ada iur biaya yang harus ditambah oleh pesertanya ya. Nah, sesuai peraturannya yang terbaru, itu ada di PMK 3 tahun 2023. Nah, itu untuk iur biaya ini untuk kelas 3 itu tidak boleh ada iur biaya atau tidak boleh naik kelas. Nah, yang boleh ada iur biaya atau naik kelas itu hanya di kelas 2 dan kelas 1, Mas Dani. Berarti kelas 3 tetap di kelas 3 karena adanya PMK tadi ya, Bu ya. Kemudian untuk yang kelas 2 itu bisa Kelas naik 1 dan kelas 2 boleh naik kelas. Oh, artinya berarti kalau dari kelas Jadi 1 kelas 2 boleh naik kelas 1, kelas 1 boleh ke VIP, atau kelas 2 naik ke VIP juga boleh. oh 2 tingkat bisa ya, Bu Tina ya. Baik, Untuk kalau kelas gitu. 3 tidak boleh sesuai Untuk kelas peraturan. 3 sesuai dengan peraturan. Artinya kan seperti yang kita ketahui bersama, untuk peserta kelas 3 itu kalau dari segmen pesertaannya terdiri misalkan peserta PBI itu termasuk kelas 3 ya, Bu ya. Ya, baik untuk kelas 3, Mas Dani, baik itu PBI maupun mandiri, itu tidak ada iur biaya yang disebabkan karena naik kelas. Artinya memang sebetulnya pada prinsipnya iur biaya itu tidak diperkenankan ya, Bu ya, dikenakan ke peserta tidak ada, sepanjang dia JKN. mengambil haknya ya. Iya, kelasnya. kecuali hanya untuk kecuali dia kalau naik kelas selisih perawatan, tadi ya. dia wajib bayar selisih. Oh, begitu. Dan Baik. itu pun hanya untuk kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 tidak bisa naik kelas. Baik. Nah, seperti itu ya, Sobat Popmi dimanapun berada. Pada prinsipnya untuk peserta program JKN itu tidak diperkenankan untuk dikenakan iur biaya.
Jadi kalau semisal nanti ada pasien ataupun peserta yang dikenakan iur biaya saat sedang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit, itu nanti bisa langsung menghubungi BPJS Kesehatan terdekat. Seperti itu ya Bu Tini. Catatan sudah mengambil hak kelasnya ya. Sesuai dengan kelasnya ya. Jadi harus sesuai dengan kelasnya dan jangan mengada-ngada nih, harus sesuai lah pokoknya dengan kelasnya. Seperti itu ya Bu Tina ya. Nah, kemudian tadi kan kita udah bicara kelas ya Bu ya. Ini soal benefit nih Bu, manfaat pelayanan. Kalau misalkan ada peserta yang sedang hamil dan ingin mendapatkan pelayanan kesehatan untuk persalinannya ataupun pra persalinan ataupun pasca persalinan, apakah itu bisa Bu diakomodir dengan kita menjadi peserta program JKN? Pelayanan peserta JKN itu juga mencakup untuk pelayanan persalinan dan neonatal, Mas Dani. Artinya kalau untuk ibu-ibu hamil sangat bisa sekali dong untuk mengakses pelayanan JKN ini. Baik itu pada saat dia hamil ya, pada saat proses persalinan maupun pada saat setelah melahirkan. Ya. Bahkan ibu-ibu hamil ini sudah bisa USG loh, Mas Dani, di FKTP ya. Nanti di USG sama dokternya pada trimester pertama dan trimester ketiga. Oh begitu ya Bu ya. Ternyata USG sudah bisa dilayani iya, ya. Jadi ya, terserah nanti si peserta ingin dilayani oleh bidan. Karena kita FKTP itu juga berjejaring dengan bidan-bidan ya. Misalnya ada bidan yang dekat dengan rumahnya Mas Dani kan, dia bisa dilayani oleh bidan tersebut ya. Dengan catatan bidan tersebut berjejaring ya dengan Paskes. Kemudian dia mau dilayani oleh dokter di FKTP-nya, di Puskes atau di kliniknya ya. Itu silakan. Kemudian dia kalau mau ke rumah sakit tentu saja harus ada dengan indikasi medis tadi ya. Kalau harus dirujuk di FKTP-nya ya Bu ya. Misalnya menurut dokter di FKTP memang perlu harus ditangani dokter spesialis obgyn nih. Nah, nanti dirujuk sama dokter yang ada di FKTP-nya. Artinya intinya untuk ibu-ibu hamil jangan khawatir ya untuk pelayanan sebelum pada saat hamil, kemudian pada saat persalinan dan pada saat setelah melahirkan pun itu dijamin oleh JKN. Oh ya, luar biasa ya. Tuh untuk ibu-ibu hamil di luar sana, jadi jangan takut untuk melakukan persalinan saat ini ya, karena kita BPJS Kesehatan saat ini telah menjamin bagi ibu-ibu yang hamil, bahkan untuk pemeriksaan USG pun sudah dapat dijamin juga saat ini ya Bu ya, 2 kali lagi bisa diperiksa. Nah tapi saya tadi tertarik Bu tentang rujukan, tadi kan ada Bu Tina sampaikan terkait rujukan. Sering saya dengar itu ada orang minta rujukan ke FKTP, padahal kan seperti yang Ibu sampaikan tadi harus sesuai dengan indikasi medis ya Bu ya, betul. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dokter yang ada di FKTP. Nah, sehingga sebetulnya untuk aktivitas minta rujukan itu tidak diperkenankan ya Sobat Popmi, semua harus sesuai dengan indikasi medis. Seperti itu ya Bu Tina ya? Betul.